Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Herbal Medika ET8 Tajin Juwiring Klaten mendengarkan tausiah kajian di TV 10 Solo. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kita bisa bergerak sampai bisa membeli, itu adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang dikasih itu adalah kekuatan datangnya dari Allah. Kalau Allah berkehendak untuk memberhentikan hamba tersebut, bisa kok. Bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menunjukkan bahwa diri kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah disebutkan di dalam ayat wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya, Allah tidak butuh kepada manusia, Allah tidak butuh kepada alam. Al-Mahmud ala ni'amihi allati la tuhsa, dan Allah itu maha terpuji atas semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat tersebut tidak bisa dihitung oleh hamba. Dari banyaknya nikmat, pemberian datangnya dari Allah, dan Allah tidak mengharapkan, tidak merasa rugi kalau seorang hamba dan semua hamba itu pun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa rajulin minkum." Kalau sekiranya awal kalian, akhir kalian, manusianya, jinnya, semuanya berada pada satu keadaan paling takwanya seorang hamba di antara kalian, maka Allah nyatakan tidak bertambah kerajaan dan kekuasaan aku. Kalau saja semuanya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh gak bertambah kok kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Walau ana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala, ya, kalau misalnya semua manusia itu, makhluk itu, awalnya, akhirnya, manusianya, jinnya berada pada keadaan orang yang paling buruk. Paling buruk siapa? Jin, iblis, ya. Paling buruk semuanya. Maka mana qasadalika mimma indi. Sungguh tidak ada yang berkurang dari kekuasaan dan kerajaan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan merasa bahwa seseorang ketika taat berarti memberikan manfaat kepada Allah. Sama sekali enggak. Yang butuh adalah dirinya sendiri. Dia yang butuh atas amal-amal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menciptakan manusia ini memberikan jalan yang terbaik, dan itu adalah untuk manfaat dirinya, bukan untuk manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. La yastaghni ahadun anhu tarafata ain. Tidak ada yang lepas untuk selalu butuh kepada Allah walaupun dalam waktu kedipan mata saja, ya. Kedipan mata, maka tetap saja butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan kepada alam semesta. Kemudian Allah sebutkan bagaimana memang Allah tidak perlu kepada makhluknya. Di dalam ayat yang selanjutnya Allah jelaskan, iya sya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Sungguh kalau Allah berkehendak, maka niscaya Allah akan hancurkan kalian, Allah akan binasakan kalian, kemudian Allah mampu untuk datangkan kaum yang lain, ya. Bukan kalian, akan didatangkan lagi kaum yang berikutnya. Apakah Allah mampu? Mampu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan kepada makhluk yang sekarang ini. Mampu untuk dihilangkan semuanya, dibinasakan semuanya, didatangkan dengan kaum yang lain. Allah Subhanahu wa taala mampu, dan ini merupakan suatu ancaman yang Allah berikan kepada hamba bahwa Allah nggak butuh sama kita. Berarti kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan inilah yang seharusnya ada dalam diri seseorang
merasa butuh kepada Allah, merasa takut kepada Allah, merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apa kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya atas nama Allah. Nggak ada yang kemudian atas nama dirinya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nggak ada daya upaya bagi seorang hamba kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir-zikir semacam ini memantapkan diri kita untuk selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan itu bukan suatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan suatu kaum. Dan sudah Allah lakukan itu kepada umat-umat terdahulu. Yang kafir-kafirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang muslim mukminnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Nabi Allah Nuh alaihi salam, Rabbi la tadhar alal kafirina dayyara innaka intadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan engkau sisakan orang kafir satu pun. Rumahnya orang kafir binasakan sudah. Lu kenapa ya Allah? Karena sesungguhnya kalau ada orang kafir enggak akan melahirkan kecuali kafir, dan tidak akan menjadikan anak-anak mereka kecuali anak-anak mereka fajiran kafar. Orang yang fajir, orang yang kafir binasakan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tidak ada yang tersisa di alam semesta, manusia bahkan makhluk hidup binatangnya, kecuali yang ada di kapalnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Di alam semesta banjir semuanya, mati semuanya. Maka yang masih hidup adalah yang ada di kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yang tersisa manusianya mereka, binatang-binatangnya ya yang tersisa adalah mereka semuanya. Maka ikhwan rahimakumullah, Allah sudah lakukan itu pada umat-umat terdahulu, dan bukan suatu hal yang sulit untuk memperlakukan kepada umat-umat yang berikutnya, sehingga ayat ini merupakan suatu ancaman bagi mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa sahlun yasiru alaihi subhanah, suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, li'annahu yaqulu li syai'i kun fayakun. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak maka cukup mengatakan kun, maka itu adalah jadi, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan di dalam ayat yang selanjutnya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Sungguh seorang jiwa yang dia itu berdosa, la tahmilu nafsun athimatun ithma nafsin ukhra. Sungguh seorang jiwa yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Dia nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalnya sendiri, dan yang dia tanggung adalah amalnya sendiri. Tidak akan ada orang datang kepada Allah nanggung dosanya orang lain, enggak ada. Ini kan ceritanya pemuka-pemuka, ya, orang-orang kafir lah, orang-orang yang merasa diri mereka kuat dan mampu, sambil mengatakan kepada pengikutnya, nggak usah khawatir, nanti hari kiamat saya yang tanggung dosa kalian. Dia mengatakan semacam itu, maksudnya biar pengikutnya banyak, biar pengikutnya nggak datang sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia mengatakan kepada pengikutnya, kalian nggak usah khawatir, nanti dosa-dosa itu biar saya yang tanggung, ya, dosa kalian saya yang tanggung, ya. Maka dijelaskan di dalam ayat, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir menanggung dosa orang lain, itu enggak ada. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keadilan Allah, bahwa Allah itu maha adil.
tidak akan menzalimi hambanya. Lalu orang yang dosanya orang lain ditanggungkan kepada orang beda. Oh, nggak bisa. Allah Maha Adil. Allah tidak akan menzalimi hambanya, sehingga setiap orang menanggung terhadap apa yang dikerjakannya. Wala tu'aqabu bidzanbi ghairiha. Tidak akan disiksa seorang hamba kelak nanti di yaumil qiyamah sebab dosa orang lain. Kama yaf'alu jababiratid dunya min akhdhil jar bil jar. Kalau penguasa-penguasa di dunia ini berlaku zalim, yang salah satu yang semuanya dihancurkan, kan begitu ya. Biasanya seorang penguasa menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kelebihannya dengan cara semacam itu. Satu yang salah semuanya ditimpakan siksa kepada mereka semuanya, dan itu bukan perlakuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan rahimakumullah, setiap orang datang kepada Allah membawa amalnya sendiri. Sehingga tahulah bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil qiyamah. Allah itu maha berkuasa, tapi Allah sudah menyatakan inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Dalam hadits qudsi Allah menyatakan, sungguh aku Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman bagi diri aku. Allah nyatakan semacam ini, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Maka janganlah kalian itu saling menzalimi. Allah saja tidak berlaku zalim. Bahkan perlakuan Allah yang dinyatakan tidak zalim itu nanti siksaannya kelak nanti di yaumil qiyamah sesuai dosanya, tidak dilipat gandakan. Tidak dilipat gandakan. Maka seorang yang istilahnya berbuat kebajikan, maka mendapatkan pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat kesalahan, kesalahannya sayyi'atun. Ya, satu kesalahan dihitungnya, tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa seorang hamba. Maka ikhwan rahimakumullah, Allah tidak berlaku zalim terhadap hambanya. Bahkan kelak nanti di yaumil qiyamah siksaan itu pun sesuai dengan dosanya masing-masing. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Kalau seseorang kelak nanti di yaumil qiyamah ketika tahu bahwa dirinya ini punya dosa yang banyak, dosa yang berat, maka tidak akan dia minta ya, kemudian dia akan meminta kepada orang lain untuk bawa pikul dosanya, maka sungguh tidak akan ada orang yang menjawabnya, dan tidak akan ada orang yang mau menanggung dosa orang tersebut. Kelak nanti di yaumil qiyamah ada orang punya dosa terlalu banyak, terlalu besar. Dia merasa berat dengan dosa ini, maka dia cari siapa orang yang mau ambil dosanya. Sedikit sajalah, maka dikatakan nggak akan kok. Ya. Orang-orang tersebut tidak akan menanggung dosa orang lain walau kana dza qurba, walaupun itu adalah kerabatnya sendiri. Ayahnya tidak akan nanggung dosa anaknya. Tidak akan dikatakan, "Wih, ini ayah saya. Dulu sayang sama anaknya, maka minta sebagian dosa ditanggung oleh ayah." Enggak ada. Ya. Seorang anak pun juga semacam itu. Fala ghiyatha yauma idzin liman istaghatha. Sungguh tidak akan datang pertolongan bagi orang-orang kelak nanti di yaumil qiyamah ketika mereka meminta pertolongan. Enggak bakal ada yang datang seraya mengatakan, saya tanggung." Di dunia mungkin orang usungkan dadanya sambil mengatakan saya tanggung utang, ya kan begitu ya. Ada yang menyatakan semacam itu, tapi kelak nanti di yaumil qiyamah tentu tidak akan ada yang mau menanggung dosa orang lain. Wa hadza ta'kidun lima sabaq, dan ini adalah penekanan dari ayat yang sebelumnya. Annal insana la yatahammal dzanba ghairihi. Sungguh seorang manusia itu
tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini sudah ketentuan, dan itulah Allah yang bersikap adil, dan manusianya pun ketika minta pertolongan nggak akan ada yang menjawab daripada pertolongan tersebut. Tidak ada orang yang mau menanggung daripada dosa orang lain kelak nanti di yaumil qiyamah. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau sudah semacam ini berarti kita harus mempersedikit dosa, berusaha menghilangkan dosa, karena sesungguhnya amal kita pun juga sedikit, masa dosanya banyak. Harusnya dipersedikit ini dosa-dosa kita ini, hilangkan daripada dosa-dosa tersebut dengan banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdosa, maka sungguh kalau dia istighfar, hapus. Banyak cara Allah berikan kepada hamba untuk supaya terhapusnya dosa. Apa yang diberikan oleh Allah? Kalau dia punya rasa penyesalan setelah dia berbuat dosa, hapus kok. Seseorang beristighfar setelah dia melakukan dosa, kesalahan, dihapus kok sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat kebajikan, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Siapa yang berbuat kebajikan setelah dia berbuat kesalahan, maka itu menghapus daripada dosa yang sebelumnya. Sebagaimana dalam riwayat bahwa kebajikan di tengah-tengahnya ada keburukan, maka selanjutnya ada kebajikan. Kebajikan itu saling mempertemukan satu dengan yang lain. Dia akan gabung. Ketika dia gabung, di tengah-tengahnya ada kesalahan, maka kesalahan itu akan hilang. Sehingga seseorang jangan berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahmah, Allah Maha Sayang terhadap hambanya yang muslim ini. Diberinya cara-cara oleh Allah seorang itu untuk terbebas daripada dosa. Bahkan kalaupun datang kepada Allah kelak nanti di yaumil qiyamah dengan dosa yang dikerjakan selain musyrik, maka bisa kok diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahkan Allah persiapkan itu. Persiapkan untuk apa? Supaya kelak nanti di yaumil qiyamah orang itu terhapus dosanya. Bukan di dunia ya, tapi di akhirat. Mulai akhirat itu mulai mati ya. Mulai mati seorang hamba itu kan sudah mencapai akhirat bagi dirinya. Maka ketika di alam barzakh ada siapapun daripada keluarganya orang muslim, doakan itu menghapuskan dosa. Acara ini Sebagaimana disiarkan oleh TV 10 Solo dari Masjid Asegab Solo. Bersama kami Herbal Medica ET 8 Tajin Juwiring Klaten. Sebab apa? Doanya orang-orang muslim. Semoga ilmunya bisa bermanfaat menjadi amal jariah bagi orang tersebut. Sukses dunia, sukses akhirat. Baru dalam riwayat disebutkan ya ada kisah ya. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Sampai permusuhan itu sampai akhir hayat sudah, sampai mati orangnya. Dia sangat benci sama orang tersebut. Maka dia datang ke kuburnya. Ini sudah mati loh ini orang ini. Maka dia bacakan ayat khuduhu faqullu tsummal jahima solu. Dia bacakan ayat-ayat adab. Dia bacakan, biar kamu disiksa dalam kubur, hancur binasa.